Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Thorik Al-Ghifari dengan NIM 22231064 dari Program Studi Pendidikan IPA B 2022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat peraga yang saya buat, yakni yang ada di sebelah saya, tentang sistem peredaran darah. Dengan mata kuliah Anatomi Fisiologi Makhluk Hidup dengan dosen pengampu Ibu Firda Azhara SPD MSI. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan. Pertama-tama yang mesti kita tahu apa itu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah juga dikenal dengan sistem kardiovaskular. Adalah sistem yang bertanggung jawab untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sistem ini terdiri dari paru-paru, jantung, dan dialirkan ke seluruh tubuh. Ada dua sirkulasi yang terdapat pada sistem peredaran darah ini. Yang pertama ada sirkulasi pulmonal atau sirkulasi peredaran darah kecil. Yang kedua ada sirkulasi sistematik atau sirkulasi besar pada sistem peredaran darah. Fungsi dari sistem peredaran darah ini. Yang pertama sebagai alat transportasi, yang kedua juga sebagai perlindungan, yang ketiga sebagai sistem. Saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah besar atau juga dikenal sebagai sistem sirkulasi sistematik. Bagian dari sistem kardiovaskular yang beroksigen dari jantung ke seluruh tubuh dan mengembalikan darah deoksigenisasi kembali lagi ke jantung. Baiklah, pada sirkulasi sistematik ini, pertama dari jantung ke tubuh. Vertikal kiri darah yang telah diperkaya oksigen dari paru-paru masuk ke vertikal kiri jantung. Lalu vertikal kiri memompa darah beroksigen ke aorta dan berarteri besar tersebar ke seluruh tubuh. Yang kedua, dari aorta, darah mengalir ke arteri-arteri utama yang bercabang menjadi arteri yang lebih kecil, arteriol yang mengarah ke berbagai bagian tubuh. Arteriol mengantarkan darah ke kapiler, jaringan pembuluh darah kecil di mana pertukaran oksigen, nutrisi, dan metabolisme terjadi dengan sel-sel. Selanjutnya itu dari tubuh ke jantung. Setelah melewati kapiler darah yang sekarang kekurangan oksigen dan mengandung limbah metabolisme, mengalir ke venula yang kemudian bergabung dengan vena yang lebih besar. Vena cava superior dan inferior. Darah deoksigenisasi dari bagian atas tubuh mengalir melalui cava superior, sementara darah dari bagian bawah mengalir melalui cava inferior. Vena cava superior dan inferior mengantarkan darah deoksigenisasi ke atrium kanan jantung. Dari atrium kanan jantung mengalir ke vertikal kanan di mana siklus sirkulasi pulmonal dimulai lagi untuk mengoksigenisasi darah di paru-paru dan menuju ke seluruh tubuh. Saya lanjutkan dengan sistem peredaran darah kecil dan juga dikenal sebagai sirkulasi pulmonal. Adalah bagian dari sistem kardiovaskular yang bertanggung jawab untuk membawa darah deoksigenisasi dari jantung ke paru-paru untuk reoksigenisasi dan kemudian membawa darah beroksigen kembali lagi ke jantung. Darah deoksigenisasi dari tubuh mengalir masuk ke atrium kanan jantung melalui vena cava superior dan inferior. Yang dari atrium kanan tadi, darah dipompa kembali ke vertikal kanan melalui katup trikuspid. Sementara itu, vertikal kanan memompa darah deoksigenisasi ke paru-paru melalui arteri pulmonalis kiri dan kanan. Arteri pulmonalis adalah salah satunya adalah arteri yang membawa darah deoksigenisasi. Selanjutnya kembali ke jantung. Darah yang sekarang kaya oksigen mengalir dari kapiler paru-paru ke dalam venula yang kemudian bergabung menjadi dua pulmonalis. Ada 4 vena. Pertama ada pulmonalis, 2 dari setiap paru-paru. Vena pulmonalis mengantarkan darah beroksigen kembali ke atrium kiri jantung. Dari atrium kiri tadi, darah beroksigen dipompa ke vertikal kiri melalui katup mitral. Dari sini, darah akan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta, sirkulasi sistemik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan tentang proyek yang kami buat. Billahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.